Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Armanto, SPDT. Saya guru teknik otomotif di SMK Muhammadiyah Mungkit, Kabupaten Magelang, dan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan menampilkan pembelajaran uji kinerja dengan elemen perawatan dan perbaikan engine manajemen sistem sepeda motor. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita awali pelajaran hari ini, monggo untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi. Gimana keadaannya hari ini? Baik. Sehat ya? Sudah sarapan? Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini nanti kita akan membahas tentang EMS. Baik. Nanti seperti apa engine management system nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Kita absen dulu ya. Absennya menggunakan link seperti yang ada di depan. Silahkan bisa diketik di browser kalian, buka di browser kalian, kemudian ketik https://s.id/1iz besar GO ya, bukan 0 ya, itu ya, O nya O kecil. Monggo silahkan. Saya oke, baik, HP-nya dimasukkan dulu. Kita awali dengan perhatikan video di depan, Mas. Pelajarannya apa sih, Mas? Untuk kalian, Mas, generasi muda, harapannya jangan sampai apa? Jangan sampai patah semangat. Ini sih, saya tidak bisa ini. Jangan seperti itu, tapi tetap belajar. Kemarin sore saya juga di WA kakak kelas kalian yang alumni. Kebetulan, Pak, terima kasih waktu itu saya dikasih ilmu ini. Ternyata sampai hari ini saya harus tetap belajar. Yang namanya belajar itu tidak pandang umur, tidak pandang situasi. Belajar itu kapan saja, di mana saja, dan sepanjang hidup. Itu namanya belajar. Awali dengan pretest dulu, kemudian pretest untuk mengetahui kemampuan awal, kemudian mengamati kemungkinan penyebab permasalahan. Nanti akan saya tayangkan video. Kemudian capaian pembelajaran hari ini apa sih? Diagnosis gangguan atau kerusakan pada engine manajemen sistem sepeda motor. Tujuannya adalah menganalisis kemungkinan kerusakan sistem pengaliran bahan bakar dan sistem kontrol elektronik. Kita awali dulu dengan pretest dulu. Silahkan ketik di browser kalian https
Gimana pekerjaannya? Sulit apa tidak soal-soalnya? Lumayan ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita bahas di belakang, kemudian pada saat nanti kita praktek ya, nanti mungkin ditanyakan karena itu ada sangkut pautnya dengan praktek nanti. Saya bagi menjadi kurang lebih 7 kelompok. Yang pertama nanti di sana kelompok 1 nanti ada Mas Ade Fahrian, kemudian ada Mas Aditya Eka, kemudian ada Mas Aditya Dwi, kemudian ada Mas Agung, yang terakhir ada Mas Ahmad Dwi. Semua sudah masuk grup WA ya, WA kelas ya? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Baik, nanti seperti apa sih Mas? Nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Kemudian di LKPD itu nanti pasti ada kolom-kolomnya. Contoh ya, contoh di sini. Contoh, ada 4 kolom. Kolom pertama itu nomor. Kolom kedua itu kerusakan komponen. Kerusakan komponen di bagian apa? Nanti sesuai dengan yang dipraktekkan ya. Kemudian jumlah kedipan. Kalau sensor rusak diinjeksi itu lebih enak daripada karburator, Mas. Kalau di karburator kita sulit untuk mencari. Contoh ya, berbet, wah nyarinya sulit. Tapi kalau injeksi itu pasti. Kenapa? Karena sensor otomatis kalau rusak nanti akan ditampilkan di kedipan lampunya. Berapa kedip sih ngitungnya? Nah, nanti dihitung ya. Oh, yang panjang ada 1, yang pendek ada 5. Oh, berarti 15. Nah, nanti jumlah kedipannya seperti apa? Nanti ditulis. Kemudian yang ditimbulkan akibatnya apa? Nanti ditulis juga. Contoh injektornya rusak. Berarti akibat yang ditimbulkan apa? Ya mesinnya mati. Nah, seperti itu. Oke. Nah, pengisiannya seperti ini ya. Nah, contoh di sini ya, sensor map. Berapa kedipannya? Kedipannya 1 kedipan. Kedipan panjang saja. Klap cuma 1 kali saja. Kemudian akibat yang ditimbulkan apa sih? Oh, kalau map itu berarti manifold absolute pressure. Oh, berarti nanti apa? Oh, akan mengakibatkan tarikan jadi nggak enak. Seumpama akselerasi tidak bagus. Baik. Kemudian kita amati kasus pertama dulu ya, Mas. Ini sebagai contoh, ini kasus pertama. Kasus pertama injeksi bermasalah. Contoh seperti ini ya. Coba perhatikan. Ini kasusnya kayak gini guys. Kalau dia itu nyala, namun setelah dia bongkar spakbor, dia memotong tepat aki. Terus setelah dia potong, terus dia pasang lagi motornya, susah nyala guys, kayak gini. Dia susah nyala kayak gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bentar ya. Ini dulu. Kita nyalain. Oke, baik. Kalau kita perhatikan, tadi ada kesalahan ya. Awal normal, warnanya motor normal. Kemudian yang punya sepeda motor memodifikasi yang di luar ketentuan pabrik. Tadi kasus di sana modifikasinya apa? Dipotong spatbornya, ya toh? Spatbor sisi dalam. Sedangkan spatbor sisi dalam itu ada yang namanya sensor apa? Sensor lean angel, atau kalau di Honda nyebutnya bang angel, sama sensor kemiringan. Kemudian pada saat pembongkaran, Mas, yang punya ternyata tidak memperhatikan sensor kemiringan itu posisinya seperti apa, ya toh? Seperti apa? Asal comot, asal lepas, kemudian dipotong, pasang lagi. Lah, sensornya juga tadi lupa karena nggak diperhatikan. Harus menghadapnya kemana, ya toh? Alhasil apa? Ternyata kebalik, Mas, masangnya. Harusnya sisi up itu di atas, malah upnya di bawah. Alhasil apa? Mesin mati. Kenapa kok bisa mesin mati? Karena yang namanya lean angel, bang angel itu adalah sensor utama.
sensor utama. Jadi pada saat dia menyensor terjadi permasalahan pada sistem, maka dia akan mengekat, memberi info ke siapa? Ke ECU. Ini loh terjadi sepeda motor jatuh. Meskipun tidak jatuh, tapi kebalik masangnya itu dianggap apa? Jatuh. Alhasil apa? ECU kemudian menghentikan semua suplai yang menuju ke aktuator. Aktuator itu yang mengeksekusi ya, ada injektor, ada coil, kemudian ada ESC dan lain-lain, FID, ya, macam-macam. Nah, kalau itu dihentikan otomatis gimana? Ya semua off, engine tidak bisa dinyalakan. Oke, baik. Nanti pada saat praktek kita harus memperhatikan Mas, yang namanya keselamatan kerja. Itu hukumnya wajib. Harus diperhatikan apa? Wear pack. Semuanya sudah menggunakan wear pack ya? Oke, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, selama bekerja hati-hati terhadap apa? Tumpahan bensin. Pak, kalau tumpah gimana Pak? Ya kalau tumpah segera ambil majun kemudian dibersihkan. Karena kita bermain nanti di area listrik ya. Takutnya nanti ada percikan akan menimbulkan apa? Ya kebakaran, api Pak. Ya oke. Nanti andai kata terjadi masalah Mas, kita nggak minta juga ya. Suatu saat terjadi masalah, Pak sampai timbul api Pak, sampai terbakar. Harusnya kita padamkan dengan APAR, alat pemadam kebakaran. Ada di sisi belakang, nanti bisa digunakan. Sudah kelihatan di sana. Nanti tinggal diambil saja, arahkan, kemudian cabut, penguncinya tekan. Arahkan di bagian yang terbakar. Satunya nanti ada aki, berapa sih voltasenya? Alat ukurnya nanti yang kita gunakan adalah multimeter. Multimeter ini ya. Nanti kita gunakan multimeter Mas. Di toolbox kalian sudah ada nanti multimeternya. Nah, pada saat kalian mengukur aki dengan multimeter, mengukur tolong diperhatikan kutub plus dan min. Kutub plus dan minnya. Kalau di bagian alatnya, di bagian ini multimeter itu sudah dikasih tanda nih apa hitam dan merah. Hitam itu di mana? Negatif ya, merah di bagian. Oke, kemudian sebagai contoh nanti pada saat kalian mengukur aki, caranya seperti ini. Nah, di bagian aki plus nanti kita hubungkan dengan yang warnanya merah. Nah, warnanya merah, kemudian yang hitam ada di bagian negatif. Oh, di sini ternyata ketemunya 12,3. Kita langsung praktek. Kemudian nanti pembagiannya seperti apa? Nanti seperti tadi, kalian baris di sisi sebelah timur, kemudian nanti sepeda motornya di sisi sebelah barat. Tapi sebelumnya untuk kursi bisa dirapikan dulu, taruh di bagian sisi timur terlebih dahulu, kemudian baris akan saya arahkan. Oke? Bisa dipahami? Bisa? Oke, monggo silakan. Yuk, oke baik, siap gerak, setengah lengan lencang kanan gerak. Yang jadi penjuru diam. Baik, akan saya bagikan LKPD-nya. Kemudian saya akan bagikan modulnya. Monggo nanti silahkan kalau terjadi kebingungan tanya, gitu ya. Kelompok 1. Kelompok
yang selanjutnya oke, baik. Tolong nanti diperhatikan pada saat pinjam alat, nanti silakan ngebon di tempatnya Pak Latif di Toolman ya. Ngebon alat, buku manual di sana juga sudah ada. Monggo silahkan nanti bisa digunakan. Kemudian pada saat pinjam pastikan terkunci ya toolboxnya ya. Pastikan terkunci. Kemudian pada saat nanti buka silahkan dicek kelengkapannya lengkap apa tidak. Kemudian nanti pada saat mengembalikan nanti akan saya cek lagi. Kemudian jangan lupa area kebersihan lingkungan ya. Kebersihan area kerja monggo silahkan diperhatikan. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, tanpa penghormatan bubar jalan, langsung ngebon alat, sisanya nyiapkan unitnya. Yang sini ada masalah? Tidak. Oke. Dibuka dulu. Nah, betul. Oke, joknya dikeluarkan. Ya. Nah. Letak-letak sensor ya. Di sini semua ya. Di sini ada apa ini? Ada MAP. Ya. Kemudian di bawahnya sini TP. Ini TP. Throttle position sensor. Kemudian di sini ada IoT. Ini yang kabel ini. Engine oil temperatur, yang ini crankshaft position sensor CPS nya ada di sini. Oke, ini gampang banget. Kalau yang Matic gampang sekali karena kan terlihat semua. Monggo silakan dicoba nanti satu seperti satu ya Mas. Oh ini kalau TPS nya bermasalah ya kita anggap aja kita cabut saja soketnya. Kedepnya berapa, kemudian dipasang lagi, kemudian yang lain seperti apa, gitu ya. Itu yang apa itu? Berefek tidak? TP berefek tidak? Tidak ya? Kedep itu? Kedep toh? Kedep tapi tidak ada efek. Dia masih bisa tetap jalan tapi tidak bisa banter. Jadi biar si pengendara bisa ke bengkel yang paling tenaga mesin berkurang gitu Pak? Ya, berarti tenaga mesinnya
Ya, gimana Mas? Gimana? Ini depan. DTC, diagnosis trouble kode kepanjangannya. Nah, kalau ini halamannya, seumpama ya sensor CKP, oh yang rusak mesin tidak dapat dihidupkan. Kamu melihat referensinya di 4/12. Nah, itu referensi untuk nyarinya seperti apa. Oke. Itu di modul ada kok, di modul coba dilihat. Di modulnya itu yang dibagikan tadi di LKPD, di bawahnya LKPD tadi. Di bawah LKPD itu ada modul. Itu juga ada rangkuman kode juga. Kode kerusakan, kemudian apa yang ditimbulkan apabila itu rusak sensornya. Nah, itu ada. Coba dicek. Ada kok itu. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Bang. Sip. Jangka sorong ada? Iya. Udah ya. Presentasikan hasil dari tadi praktek pengambilan data, kita presentasikan. Oke, baik, kita awali dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau presentasikan dari kelompok 1 nomor 3 sensor IAT 9 ke depan, akselerasi kurang baik. Sensor nomor 4 sensor FC 8 ke depan, indikator speedometer tidak berfungsi. Nah, selanjutnya sistem injektor 12 ke depan tidak mau hidup. Baik, saya akan menyimpulkan Mas dari apa yang tadi kita praktekkan.
apa yang tadi kita praktekkan, yang namanya sistem injeksi Mas, yang namanya sistem injeksi itu pada dasarnya akan dibagi menjadi berapa kelompok? 3 kelompok. Siap. Kalau sudah, mohon untuk LKPD sama modulnya dikembalikan dulu. Bisa ranting saja. Nah, oke. Masuk ke browser kalian. https urlis/urlis titik. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah ya? Oke, baik. Kita review sebentar ya Mas. Kita review soalnya. Monggo silahkan HP-nya ditaruh lagi. HP-nya ditaruh lagi. Baik, dari data saya Mas, ternyata hasilnya bervariatif. Ada yang bisa nyentuh 100, ada. Yang 80 juga ada. Oke, baik. Nanti gini Mas, pelajaran next berikutnya, nanti untuk beberapa nilai yang tadi tidak sesuai, yang kurang puas, hasilnya tidak memuaskan, di bawah 75 ya, nanti kita ngelompok jadi satu. Nanti akan saya terangkan lagi. Akan saya terangkan lagi di bagian mana yang bingung. Kalian nanti tanya ya. Nanti monggo silakan ditanyakan, Pak saya bingung bagian ini, nanti saya akan terangkan lagi. Kemudian yang nilainya sudah bagus, monggo silakan dinaikkan lagi, dipertahankan minimal, syukur-syukur dipertahankan, atau syukur-syukur naik lagi kalau memang belum nyampe 100. Gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Secara review keseluruhan Mas, praktek hari ini gimana? Mantap ya? Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah bisa, unitnya ada, toolbox alhamdulillah tidak ada yang hilang. Jadi semuanya safe, aman. Alat ukur ada yang rusak tadi? Tidak ada ya. Alhamdulillah, berarti semuanya aman. Next untuk materi minggu depan. Untuk materi minggu depan nanti kita akan membahas tentang sepeda motor hibrid. Nah, kayak apa nanti kita bahas di minggu depan. Oke, baik. Untuk mengakhiri Mas, terima kasih. Satu dari saya, berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Oke, bisa dipahami ya. Selalu berpikir positif, maka hasilnya akan menjadi positif. Kalau kalian kebalikannya, kalau berpikir selalu negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Oke, bisa dipahami sampai sini? Saya baik. Untuk mengakhiri hari ini, saya minta bantuan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Baik, kurang lebihnya dari Pak Ari, mohon maaf apabila saya banyak kesalahan. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.